Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini saya Al-Fakir menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan ibadah saum. Yang pertama tentang kefarduan ibadah saum itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah difardukan, telah diwajibkan atas kalian ibadah saum sebagaimana telah difardukan, telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Nah, kapan ibadah saum ini difardukan? Kapan disyariatkan? Kalau kita melihat kitab-kitab tarikh dan juga dalam kitab fikih, sebagian kitab fikih dijelaskan bahwa ibadah saum ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriyah. Nah, Rasulullah SAW selama tinggal di Madinah, kita tahu dari sejarah beliau kurang lebih 10 tahun. Ya, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun. Beliau sempat melaksanakan ibadah saum 9 kali puasa, 9 Ramadan, yang seluruhnya beliau berkesempatan melaksanakan ibadah saum setiap Ramadannya hanya 29 hari. Hanya 1 kali saja dalam sepanjang beliau tinggal di Madinah, sepanjang hayat beliau, 1 kali saja yang sempurna 30 hari. Kulluhan nawaqis. Semuanya kurang dari 30 hari, yaitu 29. Dan karena memang bulan dalam Islam hanya 1 di antara 2, ima 29 hari atau 30 hari. Sebagaimana Rasulullah SAW telah jelaskan kepada para sahabat dalam hadis sahih. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, itu sekilas tentang sejarah singkat kapan difardukannya ibadah saum. Lalu yang kedua, tentang fadilah ibadah saum itu sendiri banyak dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan beberapa riwayat, beberapa hadis yang sahih, dan juga dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah saum baik dari kalangan muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dan juga mereka yang melaksanakan, yang memelihara kehormatan mereka baik dari kalangan muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dan mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya baik dari kalangan muslim laki-laki maupun perempuan, maka Allah sediakan untuk mereka maghfiratan, yang pertama pengampunan dari Allah, dan yang kedua wa ajran azima, pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam penggalan ayat ini tadi dijelaskan wassaimin wassaimat. Mereka yang melaksanakan ibadah saum baik dari kalangan muslim laki-laki maupun perempuan, yani Allah akan sediakan. Allah sediakan kelak di akhirat nanti, pertama pengampunan dari Allah, kemudian pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin." Rawahu An-Nasa'i. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan darinya neraka jahanam sejarak atau sejauh, jika diukur dengan perjalanan,
ya, serta 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan. Wallahu a'lam. Itu saking jauhnya. Nah, banyak lagi hadis-hadis yang lain dan juga ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan ibadah saum. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah saum kita maksimal, maka kita harus mengetahui perkara-perkara yang pokok, ya. Di antaranya tentang rukun saum, ya, arkanus saum. Sebagian ulama menyatakan bahwa rukun puasa hanya dua. Yang pertama, an-niyah. Yang kedua, tarku mufattirin. Namun sebagian ulama, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, menyatakan ada tiga, yaitu as-shaim, orang yang berpuasanya. Nah, yang pertama tadi an-niyah. Kapan niat kita ucapkan, kita jatuhkan? Khusus untuk puasa ini, kita harus menjatuhkan niat di malam hari. Dari kapan sampai kapan? Ya, dari semenjak terbenam matahari, ya badal maghrib, hingga menjelang subuh. Maka di masjid-masjid jami', di musola-musola, di majlis-majlis ta'lim yang melaksanakan ibadah tarawih, ya, biasanya imam memimpin langsung, ya, pelafalan niat, talafuz biniyah. Itu untuk mengingatkan. Selebihnya ya kembali pada individu masing-masing. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan lainnya. Barang siapa yang tidak menjatuhkan niat pada malam hari, maka dia tidak akan mendapatkan pahala puasa. Artinya tidak sah puasanya. Jadi niat puasa Ramadan, ini puasa wajib ya. Puasa Ramadan harus malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Sekalipun di pagi hari, di siang hari, selama belum zawal, qabla zawal syams, sebelum tergelincirnya matahari, maka masih dibolehkan untuk niat. Jika misalnya malam harinya dia lupa dan tentunya belum ada makanan atau minuman yang dia santap sebelumnya. Baik ikhwatan iman yang dimuliakan Allah. Kemudian perkara yang kedua yang juga harus kita ketahui mengenai pembatalan ibadah puasa. Ini sangat riskan ya. Ini harus kita ingat bersama. Karena ada salah satu sabda Nabi SAW, dan ini termaktub dalam hadis sahih, di mana Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, namun dia tidak mendapatkan pahalanya secuil pun, melainkan hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nah, ini kan sangat mengerikan. Berpayah-payah, ya, dia melaksanakan puasa, haus, lapar, namun ternyata tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Nah, ini sangat ironis. Nah, ini sudah disampaikan oleh Nabi. Ada banyak orang yang seperti itu katanya. Nah, ini kaitannya dengan pembatalan puasa seperti apa ini? Sebab ulama ahli fiqih dari kalangan mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, membagi dua. Ada dua jenis pembatalan. Pembatalan yang pertama yaitu yang disebut dengan al-muhbitat. Singkatnya saja, al-muhbitat ini perkara yang membatalkan pahala puasa. Namun tidak membatalkan puasanya selama ia tidak makan minum dari mulai sebelum subuh, dari semenjak dia sebelum dia subuh, sebelum melaksanakan salat subuh hingga terbenam matahari, puasanya sah. Namun pahalanya gugur. Nah, untuk kasus ini atau al-muhbitat ini,
ulama-ulama fuqaha Syafi'iyah menjelaskan ada 6 perkara. Yang pertama yaitu al-ghibah. Ghibah, ngomongin orang atau gosip, menggosip nih. Nauzubillah. Hati-hati. Ya, ngomongin kejelekan orang yang jika orang itu mendengar dia tentu tidak akan suka. Hati-hati. Yang kedua, an-namimah, mengadu domba. Ya, menjadi provokator lah begitu. Ya. Waliyadzubillah. Yang ketiga, al-kadhib, yaitu berdusta. Ya, berbohong. Hati-hati. Yang ketiga, an-nazar lima yuhramu aw lima hallu bisyahwah. Melihat atau memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, oleh syariat ini, atau memandang sesuatu yang dihalalkan namun dibarengi dengan syahwat. Nah, ini ya, insya Allah sudah mafhum ya. Melihat sesuatu yang dihalalkan. Apa saja, namun timbul syahwat. Ya mungkin bisa saja melihat tembok, biasanya bagi laki-laki ini tiba-tiba kok jadi cantik begitu, mempesona, nauzubillah min dzalik misalnya, sehingga bangkitlah syahwatnya. Wallahu a'lam. Ini hati-hati. Kemudian yang berikutnya al-qaulu zur wal fuhsy wal amalu bih. Perkataan dusta, perkataan yang jelek, ya, yang berbau porno, yang bisa menimbulkan birahi. Kemudian melakukan hal tersebut, waliyadzubillah, juga membatalkan pahala puasa. Dan yang terakhir adalah al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Sumpah palsu, nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang berikutnya, yakni pembatalan, jenis pembatalan yang kedua, yaitu al-mufattirat. Apa itu mufattirat? Al-mufattirat yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa dan pahalanya. Jadi membatalkan pahala puasa dan sekaligus puasanya. Ada berapa? Ada 8. Yang pertama, ar-riddah wa na'udzubillah. Murtad. Imam murtad i'tiqadi dengan niat memutuskan Islam begitu. Nauzubillah min dzalik. Sebut murtad i'tiqadi, murtad i'tikad, patekadan, ya. Yang kedua, jenis murtad ini ya, murtad qauli, murtad ucapan. Kemudian yang ketiga, murtad fi'li. Wa na'udzubillah, murtad perbuatan. Pokoknya yang namanya murtad, yakni memutuskan Islam, keluar dari agama Islam, batal itu puasanya. Sekaligus pahalanya. Waliyadzubillah. Selain tentunya dapat murka dari Allah. Kemudian yang kedua, al-hayd wan nifas wal wiladah. Ini khusus untuk perempuan. Menstruasi. Kemudian yang kedua, nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Minimalnya 1 tetes. Umumnya 40 hari, maksimalnya sampai 60 hari. Ya. Kemudian wal wiladah, melahirkan. Ya, sekalipun misalnya ada seorang wanita muslimah kuat, ya, sekalipun melahirkan dia tetap kuat berpuasa, nah tidak usah dipaksakan. Ya. Itu sudah automatically itu ya. Sudah membatalkan puasanya. Harus diqadha. Kemudian yang berikutnya al-jununu walau lahdzatan. Gila walaupun sebentar. Walaupun sejenak. Beberapa detik. Ya, beberapa menit. Gila membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah as-sukru wal igma. Al-igma was sukru. Ya. Pingsan dan mabuk. Tapi dengan catatan, idza amma jami'an nahar, idza amma jami'an nahar. Jika mabuk atau pingsannya itu 1 hari full, artinya dari semenjak dia pingsan, semenjak dia mabuk sampai maghrib, itu membatalkan pahala dan sekaligus puasanya. Kecuali kata ulama fuqaha, dia sempat siuman, sempat sadar. Ya, walaupun lahzatan, walaupun beberapa detik dia sadar, ya sadar. Lalu kemudian dia pingsan lagi atau ya error lagi begitu. Nah, itu masih sah puasanya.
Wallahu alam seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, dukhulu ainin min manfatin maftuhin ilal jauf. Masuknya sesuatu ke dalam perut melalui ya, celah, lubang-lubang yang ada pada tubuh kita. Baik mulut, hidung, telinga. Menurut Imam Al-Ghazali termasuk telinga. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu, kecuali mata dalam mazhab Syafi'i. Itu ya, dari dubur yang bisa tembus langsung ke perut. Nah, ini membatalkan juga puasa dan sekaligus pahalanya. Kecuali tanpa sengaja, ya. Itu berbeda. Tanpa sengaja itu tidak membatalkan puasa. Lalu kemudian yang berikutnya, al-istimna, mohon maaf, ini onani atau masturbasi. Ya. Ini sudah mafhum. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah al-istiqa'ah. Yang berikutnya adalah al-istiqa'ah, yaitu menyengaja, ya, dia mancing-mancing agar keluar, mohon maaf, muntah, ya, entah dengan mencium aroma yang tidak sedap, atau ya dia melakukan satu hal yang menyebabkan, ya tentunya dengan sengaja, sehingga ia muntah. Artinya muntah dengan disengaja, itu membatalkan pahala dan sekaligus puasanya. Nah, yang terakhir adalah al-jima'. Ya, berhubungan intim bagi suami istri di siang hari bolong. Nah, ini juga termasuk perkara yang membatalkan puasa dan pahala. Bahkan berdosa dia. Kemudian dia harus melaksanakan kafarah. Kafaratul uzma. Apa itu kafaratul uzma? Ini kafarah yang sangat besar. Pertama, dia harus memerdekakan budak hamba sahaya. Namun sekarang sudah tidak ada, maka beralih kepada pilihan yang kedua. Ini ada 3 pilihan. Ya. Dan ulama sudah mewanti-wanti, tidak boleh memilih pilihan kedua ataupun ketiga ketika ia mampu melaksanakan pilihan yang pertama. Nah, karena budak hamba saya sekarang sudah tidak ada, maka pilihan pertamanya adalah melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika 1 hari saja batal, misalnya sudah 1 bulan 28 hari, tinggal 1 hari lagi misalnya, bulan 29, batal nih 1 hari, hari ke-28, maka harus diulangi dari pertama. Diulangi lagi dari pertama. Selain dia harus tobat, ya mohon ampun kepada Allah, ya, pilihannya adalah ini. Nah, jika ia tidak mampu, sudah ia coba, bulan ini batal lagi, dicoba lagi, malah ia demam, coba lagi malah sakit parah, ya apalagi sampai bengek, misalnya sampai penyakitnya parah begitu. Artinya dia tidak sanggup, nah baru kemudian berlanjut kepada pilihan yang berikutnya, yaitu memberikan makanan. Nah, ini fidyah jatuhnya, ya, memberikan fidyah, maksudnya kepada 60 orang fakir miskin. Setiap 1 orangnya 1 mud. Ya, kalau di kita dengan beras lah. 60 orang fakir miskin, setiap orangnya dengan 1 mud beras. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan insya Allah pada sesi berikutnya kita akan lanjutkan kepada bab-bab yang lainnya yang berkaitan dengan ibadah saum ini. Terima kasih. Hadanakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.